Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Cepu. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan bersama. Persembahan. Dalam liturgi minggu ada persembahan seperti saat ibadah dilaksanakan di gereja. Adapun tata cara pengumpulan persembahan, Majelis Jemaat menyediakan dua alternatif bagi jemaat. Yang pertama, melalui transfer ke rekening GKI Cepu. Yang kedua, dititipkan kepada Majelis Jemaat. Persekutuan doa. Persekutuan doa dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 18. Bahan persekutuan doa sudah disediakan oleh Majelis Jemaat. Sakramen Baptis Kudus Dewasa. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke Majelis Jemaat setelah 3 hari minggu berturut-turut diwartakan, maka akan dilaksanakan Sakramen Baptis Kudus Dewasa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 8, tempat Gedung GKI Cepu. Nama calon baptis dewasa adalah Saudara Erwin Kurnia Mahardika. Alamat Siti Mulyo Lorong 2C, nomor 20 Cepu. Mohon dukungan doa dari segenap anggota dan simpatisan GKI Cepu untuk Sakramen Baptis Dewasa. Kini, marilah kita mempersiapkan hati dan bersaat teduh sebelum memulai kebaktian. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Surga telah
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan doa kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berhati-hatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berhati-hatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berhati-hatilah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang memahami doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapus
Allah yang penuh kasih dan rahmat, berkenan memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Tidak terjangkau luasnya dan tidak terduga dalamnya. Kami telah Engkau rengkuh dengan kasih-Mu yang besar. Engkau lingkupi kami di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan.
Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur hingga hari ini kami telah terpelihara dengan baik. Engkau senantiasa ada menyertai kami dan selalu menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan juga mampukanlah kami untuk menjalani firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Yesus. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari kitab Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka,
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga baik dan sehat semuanya. Izinkan saya bertanya, kira-kira apa saja yang saudara lakukan selama pandemi saat ini? Apakah saudara sudah bisa menikmati aktivitas di rumah saja? Barangkali ada yang makin menikmati kegiatan memasak, mencoba menu-menu yang baru. Barangkali ada yang rajin bersih-bersih, membersihkan rumah, membersihkan mungkin kandang hewan yang dipelihara. Maksudnya bukan membersihkan rumah itu menjual lemari, menjual sepeda motor dan lain sebagainya, tetapi membersihkan dalam arti sebenarnya. Barangkali ada yang rajin merawat tanaman atau rajin memelihara, memberi makan hewan peliharaan. Namun barangkali ada yang mengisi hari-harinya dengan rajin menatap layar HP, main game, aktif di media sosial, komentar ini, komentar itu, biar ramai, ngobrol ini dan itu. Bisa juga kemudian janjian, kira-kira nanti kalau pandemi ini sudah selesai, kita mau berbuat apa? Kita mau jalan kemana? Kita mau makan apa? Bisa jadi. Namun bisa juga kemudian melihat konten-konten yang ada di YouTube, baik itu berupa keterampilan, juga berita-berita, atau melihat Mbah Minto yang sedang viral. Barangkali sebagian dari saudara juga merasa capek, rebahan, bangun, duduk, untuk rebahan lagi. Seperti kata Mbah Surip gitu ya, bangun tidur, tidur lagi begitu ya. Seperti engsel pintu gitu ya, naik turun begitu saja. Mungkin sudah lelah dengan semuanya itu. Kalau kata Mbah Minto itu jadi auto kecetit gitu. Ya, masa pandemi ini juga menimbulkan rasa takut, terutama bagi kaum Hawa. Bukan hanya corona yang mereka takuti, tetapi ada satu yang mereka takuti, yaitu timbangan. Bagaimana? Sudah cek
berat badannya nambah berapa? Mungkin ada yang merasa, wah, corona membuat diet yang selama ini diusahakan sudah semakin langsing menjadi berantakan lagi, gagal. Sehingga harus upaya keras lagi untuk membuat badan lebih seger lagi. Kalau itu kaum Hawa, bagaimana dengan kaum Adam? Para pria, apakah di tengah pandemi ini perut para pria terjaga dengan baik? Atau mulai maju 1 senti begitu? Saya pernah menerima kiriman video tentang satu daerah di wilayah Indonesia. Di sana diberitakan bahwa selama masa pandemi di Indonesia, tingkat kehamilan di sana, tingkat kehamilan perempuan yang ada di sana melonjak lebih dari 100%. Wah, itu luar biasa. Jadi ternyata corona berhasil membuat orang-orang di sana rajin untuk menabung dan menyimpan tabungan. Gitu. Selama masa pandemi ini, barangkali sebagian juga sudah merasa jenuh dengan aktivitas yang terbatas di seputaran rumah dan ingin segera untuk kembali ke dalam kegiatan rutin sehari-hari. Kalau anak-anak yang dulu ketika masih sekolah itu inginnya segera libur, banyak liburnya, tetapi ketika sudah lama libur jenuh juga, begitu ya. Ingin bisa kembali masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, bermain bersama dengan teman-teman, bisa belajar di sekolah. Katanya sekarang baru tahu belajar di sekolah lebih enak daripada belajar di rumah. Apalagi kalau diawasi oleh orang tuanya, begitu. Nggak bisa berkutik, begitu ya. Para pegawai yang terbiasa sibuk bekerja dan berada di lapangan tentu saja merasa sangat jenuh kalau harus terus-menerus ada di rumah. Mereka ingin bisa segera kembali bekerja seperti semula. Ibu-ibu yang pada sebelumnya merindukan suasana keluarga yang ngumpul, menikmati waktu-waktu bersama, bisa memasak untuk keluarga dan bisa dinikmati oleh anggota keluarga, lama-kelamaan juga merasa payah juga kalau harus setiap hari, setiap saat mencari menu-menu yang lain, mencoba yang lain. Karena kalau setiap hari menunya hanya itu-itu saja, ya pasti semuanya akan bosan. Kita merindukan kehidupan kita kembali normal, sehingga kita dapat beraktivitas dalam berbagai hal, menyibukkan diri kita, dan kadang membuat kita kehabisan waktu. Kita rindu bertemu dengan teman-teman, berjumpa dengan rekan kerja, rekan pelayanan, nongkrong bareng bersama dengan para sahabat sampai jauh malam. Dalam kerinduan yang sangat besar tersebut, kita datang dalam doa kepada Tuhan agar kondisi bangsa ini segera dipulihkan. Saudara, para murid Tuhan Yesus juga mengungkapkan rasa rindu mereka agar kondisi bangsa Israel bisa dipulihkan. Mereka merasa resah dan jenuh ketika mereka menjadi jajahan politik Kekaisaran Romawi. Mereka ingin menjadi bangsa yang merdeka. Mereka rindu menjadi bangsa yang merdeka itu, dan itu merupakan harapan yang besar dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka meminta kepada Tuhan Yesus
agar Tuhan Yesus berkenan memulihkan bangsa Israel. Dan kalau kita menilik perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, bukankah itu yang menjadi motivasi utama murid-murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka punya harapan, ini Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Apalagi ketika mereka melihat orang banyak selalu berkumpul mencari Tuhan Yesus. Ini menjadi modal yang sangat penting, yang sangat berharga ketika nanti melakukan pergerakan untuk memobilisasi massa memberontak kepada penjajah dan merebut kemerdekaan. Kita membayangkan situasi bangsa Israel pada saat itu. Setiap kali kita berdoa, setiap kali mereka berdoa, salah satu pokok doanya adalah supaya Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, akan hadirnya Sang Mesias yang akan menolong mereka. Sama seperti ketika kita berdoa pada saat ini, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan seringkali diwarnai dengan rasa rindu, keinginan supaya situasi saat ini bisa segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Saudara, mereka para murid berdoa dan menanti-nantikan datangnya pembebasan seperti yang diungkapkan oleh berbagai mazmur. Salah satu contohnya adalah Mazmur 8 yang menyatakan bahwa ketika Allah itu bangkit, maka terseraklah semua musuh-musuhnya. Dan bagi bangsa Israel, Allah adalah Goel, penebus pelindung mereka. Allah lah yang akan mengaruniakan kekuatan, kekuasaan kepada umatnya, sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Berdasarkan pengharapan seperti itu, para murid memberanikan diri bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Seperti mereka, kita juga bertanya dan mengeluh kepada Tuhan, akankah Tuhan menolong sehingga wabah corona ini segera berakhir? Kapankah wabah itu akan berakhir? Tetapi bagaimana saudara kalau Tuhan Yesus menjawab doa kita dengan pernyataan demikian? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kemudian dilanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Bagaimana tanggapan saudara? Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus memberikan jawaban seperti itu? Saudara, kadang kita sibuk menghitung-hitung dan mencari tahu kapan wabah ini akan berakhir. Bulan Junikah? Bulan Oktoberkah? Akhir tahunkah? Atau 2 tahun lagi kah? Kita seringkali sibuk menghitung hari-hari dan menjadi lupa tentang apa yang perlu kita kerjakan saat menantikan pemulihan tersebut. Tuhan Yesus mengajar para murid untuk tidak sibuk memikirkan waktu pembebasan bangsa Israel tiba, melainkan mereka harus fokus mengerjakan tugas yang Allah berikan. Bukankah Tuhan bisa saja menjawab doa-doa saat kita melaksanakan tugas
perutusannya. Hal yang menarik dari respon mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga adalah mereka segera pergi ke Yerusalem. Mereka menaati perintah Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam doa, menantikan saat mereka diperlengkapi untuk tugas perutusan dengan hadirnya Roh Kudus. Adakah saat ini kita bertekun di dalam doa-doa kita, membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita diperlengkapi untuk tugas perutusannya? Apakah segala hal yang kita kerjakan sehari-hari saat ini disertai dengan doa-doa sehingga sesuai dengan kehendak Allah? Tuhan Yesus dalam doa syafaatnya bagi murid-murid di dalam Injil Yohanes pasal 17 menyatakan bahwa semua orang yang mengikutnya diberi hidup yang kekal, yaitu mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Keinginan Tuhan Yesus agar murid-muridnya termasuk kita adalah mengenal Allah dan karyanya. Dalam pengenalan akan Allah inilah umat dipelihara dalam kesatuan persekutuan dan berkarya bersama dengan Dia. Seperti para murid yang merindukan pemulihan bagi bangsa Israel, dan kita yang merindukan pemulihan bagi bangsa ini, Tuhan Yesus pun merindukan pemulihan bagi dunia dari virus dosa. Virus dosa ini bukan sekedar menjauhkan manusia dari Allah, tetapi juga menjauhkan manusia dari sesamanya. Jika virus corona membuat kita harus jaga jarak dengan sesama, tetapi masih bisa berelasi melalui media sosial atau dalam relasi keluarga, kita masih bisa ngobrol bercengkrama dengan baik dengan anggota keluarga kita. Kita juga masih bisa beribadah di rumah. Tetapi virus dosa mengalihkan perhatian manusia dari Allah dan memusatkan perhatian pada kepentingan diri sendiri. Virus ini juga dapat menghancurkan persekutuan umat yang telah dibentuk oleh Tuhan Yesus dalam diri murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus merasa perlu berdoa, meminta kepada Bapa agar Bapa memelihara para murid dalam kesatuan seperti kesatuan yang ada dalam persekutuan Allah Trinitas. Tuhan Yesus bukan sekedar meminta kepada Bapa, tetapi menjadikan tindakannya kemudian sebuah sarana jawaban doanya, atau menghayati doa dalam setiap perbuatannya. Jika kita mengenal bahwa ucapan adalah doa, maka seharusnya kita juga dapat memahami bahwa tindakan atau perbuatan adalah doa dan sarana jawaban doa. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid, mengajar mereka, mempersatukan mereka, sehingga setelah kenaikannya ke surga, para murid yang berjumlah 120 orang itu tetap bersekutu, bertekun di dalam persekutuan doa. Persekutuan ini menjadi persiapan bagi mereka untuk mewujudkan persekutuan umat yang lebih luas, sehingga ketika terjadi pergumulan seperti pelayanan meja, sehingga kita
mengenal istilah diaken. Itu berawal dari pergumulan umat pada saat itu yang merasa bahwa pelayanan kepada janda-janda itu terabaikan. Maka kemudian diangkatlah 7 orang diaken, salah satunya adalah Stefanus. Mereka tetap bisa bersatu hati karena mereka dari awal bersekutu, rajin bertekun dalam persekutuan mereka dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik. Termasuk juga ketika mereka harus memilih salah seorang untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dan termasuk juga permasalahan ketika bangsa-bangsa lain bukan Yahudi kemudian mau percaya. Dan terjadilah pergumulan di sana, apakah mereka diharuskan mengikuti hukum Taurat seperti yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka melakukannya dalam persekutuan. Demikianlah seharusnya gereja masa kini menghayati doa dan persekutuan. Jika kita menghayati doa sebagai nafas hidup orang beriman, maka persekutuan adalah wujud nafas hidup umat. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama mewujudkan persekutuan melalui perhatian, dukungan, dan nasihat kepada umat yang sedang mengalami penderitaan di perantauan. Melalui suratnya itu Rasul Petrus mengungkapkan perhatiannya kepada umat yang sedang mengalami penderitaan, mewujudkan persekutuan sekalipun berpisah jarak jauh, tetapi tetap ada perhatian, ada persekutuan kasih di sana. Perhatian, dukungan, dan nasihat itu merupakan bentuk persekutuan yang tidak terbatas pada tempat, yaitu gereja. Saat ini ketika wabah pandemi ini melanda, kita masih dapat mewujudkan perhatian, dukungan, dan nasihat kepada saudara-saudara kita. Baik ketika kita sekedar bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, apakah mereka sehat, apakah mereka tetap bisa merasa sukacita, maupun ketika kita bisa berbagi dengan sesama, dengan mereka yang membutuhkan. Itu wujud persekutuan umat. Rasul Petrus juga mengajak umat untuk bertekun dalam doa sebagai kesempatan untuk berjaga-jaga, sebab iblis dapat melemahkan iman mereka. Dan mereka juga diingatkan bahwa saudara-saudara yang lain juga mengalami penderitaan yang sama, sehingga mereka semakin dikuatkan. Oleh karena itu, umat pada saat itu diajak oleh Petrus untuk bertekun dalam doa, termasuk juga mendoakan saudara-saudara yang lain. Saudara, pandemi saat ini jangan sampai membuat kita menjadi lemah, putus asa, serta makin menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, marilah kita mempergunakan waktu yang ada untuk membangun relasi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama anggota keluarga kita. Bukankah itu suatu hal yang barangkali tidak kita miliki di waktu yang lampau, tetapi kita diberi kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dengan anggota keluarga kita. Marilah kita menjadikan doa-doa yang kita miliki sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan dan menaruh perhatian, dukungan kepada saudara-saudara kita seiman,
kepada keluarga kita yang berada di tempat yang jauh maupun untuk orang-orang yang sedang berjuang berhadapan secara langsung dengan virus corona. Baik para penyintas, tim medis, petugas keamanan, dan pemerintah bangsa ini. Kiranya kita tidak larut dengan berbagai pikiran negatif tentang dampak dari virus corona, sehingga dengan mudah mempersalahkan pihak-pihak tertentu, melainkan kita mempergunakan doa sebagai nafas kita untuk selalu mengungkapkan perhatian dan keprihatinan kita kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat di dalam kehidupan kita. Kita bawa semuanya itu di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan senantiasa ada untuk kita dan selalu bersedia untuk kita temui. Selamat bernafas dalam Tuhan. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau telah menempatkan saudara-saudara kami seiman, agar kami saling menguatkan dan tetap bersekutu di dalam kasih. Engkau juga telah menyediakan kesempatan-kesempatan bagi kami untuk berelasi dengan Engkau melalui doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang senantiasa rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Menjadikan kesempatan-kesempatan untuk berdoa sebagai nafas bagi iman kami. Agar kami senantiasa kuat, agar kami senantiasa terarah kepada Tuhan.
dan melalui doa-doa yang kami panjatkan, kami diperkenan untuk membawa segala sesuatu, memperhadapkannya kepada Tuhan, termasuk pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kami. Termasuk juga kami diberi kesempatan untuk berdoa bagi saudara-saudara kami, agar melalui doa-doa kami, mereka juga dikuatkan. Mereka mendapatkan dukungan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami juga bersyukur Engkau senantiasa bersedia untuk mendengarkan doa-doa kami. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk penanganan virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk satuan gugus tugas dalam percepatan penanganan virus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta dengan jajarannya. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah anugerah kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan juga hikmat, agar pemimpin bangsa ini yang memikirkan dengan sungguh-sungguh kepentingan bangsa dan negara, diberi kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, keputusan yang berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, mereka yang sangat terdampak oleh penyebaran virus. Sungguh ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk para penyintas. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, menguatkan mereka. Berikanlah kepada mereka damai-Mu, sukacita yang daripada-Mu. Kami tahu Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka, ikut merasakan penderitaan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon, berikanlah kesembuhan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk para medis yang berhadapan langsung dengan para penyintas. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, cinta kasih, kemampuan untuk dapat memberikan penanganan yang tepat, menolong saudara-saudara kami para penyintas agar dapat pulih dari keadaannya. Kami juga berdoa untuk para petugas keamanan, demikian juga untuk para pemimpin di daerah, bahkan sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan yang akan menolong agar terjadi kebersamaan, koordinasi yang baik satu dengan yang lain, sehingga dalam upaya penanganan penyebaran virus dapat ditangani dengan baik, dan kondisi bangsa ini boleh berangsur-angsur membaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami membawa kepadamu harapan kami, karena kami tahu dampak dari penyebaran virus ini sangat besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kenal dan kami kasihi, dimanapun mereka berada,
Biarlah mereka senantiasa terpelihara di dalam lindungan Tuhan. Mereka senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Tetap sehat, kuat, tetap dapat beraktivitas dengan baik, dan dapat menjalani hari-harinya dengan baik. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang berada di luar kota maupun luar pulau. Kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, mengaruniakan damai sejahtera kepada mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam keadaan baik. Tuhan, kami pada saat ini juga menyerahkan diri kami, agar dalam masa-masa pandemi ini, kami dapat mengisi waktu-waktu kami untuk membangun relasi kami dengan Tuhan, untuk terus belajar mengenal Tuhan, untuk semakin dipertajam, agar kami dapat melaksanakan tugas perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami senantiasa ya Tuhan, agar kehidupan kami dapat memancarkan cinta kasih Allah bagi dunia. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapa
Mari kita bersatu dalam doa pengucapan syukur saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk segala karunia, berkat dan rahmat telah Engkau curahkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui dengan penyertaan-Mu, dengan kasih-Mu sehingga kami masih ada hingga saat ini, dan selalu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Berkatilah Tuhan agar persembahan ini dapatlah memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, atau dimanapun persembahan ini nantinya akan mengalir. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersiap maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu hanya Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau sampai selamanya. Amin.